Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan yang kita pelajari pada hari ini adalah cara sukses meniti karir. Ada beberapa sub pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini, yaitu apa itu karir, apa itu perencanaan karir, bagaimana merencanakan karir, apa manfaat perencanaan dalam pengembangan karir, apa saja yang diperlukan agar sukses dalam meniti karir. Baik, saya akan mencoba menguraikan satu persatu apa itu karir. Karir itu merupakan kedudukan, berarti status, tempat, maupun posisi seseorang dalam suatu kelompok. Contohnya, kita sebagai ketua, apakah kita juga sebagai sekretaris, anggota, dan sebagainya. Karir juga itu merupakan rangkaian pekerjaan atau rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati untuk bekerja, atau posisi yang pernah diduduki atau jabatan yang pernah ditempati untuk bekerja. Selanjutnya, saya mencoba menjelaskan apa itu perencanaan karir. Perencanaan karir, keadaan di mana seseorang dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir, bahwa setiap orang dapat mengevaluasi kemampuan atau potensi serta minat yang dimiliki, sehingga dapat mencapai jenjang karir yang lebih baik. Berikutnya, bagaimana merencanakan karir. Yang pertama, menetapkan visi, misi yang ingin dicapai di masa depan. Tanyakan kepada diri apa yang Anda inginkan di masa mendatang. Bayangkan akan menjadi apa diri Anda beberapa tahun ke depan. Jika masih susah membayangkan sampai 5 tahun atau 10 tahun, mulailah dengan visi 2 sampai 3 tahun. Sedangkan visi adalah panduan kemana harus melangkah ke depannya. Anda harus jeli dalam membuat visi, jangan seperti memilih pakaian yang akan digunakan hari ini yang bisa berganti-ganti pakaian. Visi harus spesifik dan perlu mengujinya. Apakah hal itu memang benar-benar yang Anda inginkan di masa mendatang? Visi bisa berganti, namun jangan terlalu sering yang berakibat tidak fokus atau bahkan gagal meraihnya. Yang kedua, evaluasi diri di masa lalu dan fokus meningkatkan keterampilan yang dikuasai. Artinya, dengan mencatat dan mengetahui kelemahan di masa lalu dan keterampilan yang nantinya akan dikuasai, kita dapat menyesuaikan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan tersebut. Perencanaan karir juga mudah dilakukan karena tidak terbatas dengan satu jenis pekerjaan saja. Yang ketiga, ikuti passion atau minat. Bekerja dengan passion akan meningkatkan produktivitas. Contoh passion adalah, misalnya Anda adalah seorang karyawan di perusahaan IT dan sangat tertarik di bidang teknologi komputer dan gadget. Jika sudah punya passion di bidang tersebut, maka Anda akan rela mengembangkan minat di bidang itu sepulang kerja. Bisa jadi Anda akan menemukan ilmu-ilmu baru di bidang teknologi komputer. Hal ini berkebalikan juga jika posisi Anda bekerja di bidang yang tidak Anda sukai. Daripada buang waktu percuma, ada baiknya mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion agar hasil kerja juga maksimal. Yang keempat adalah mencari tahu jenis-jenis karir.
Artinya melakukan riset terhadap jenis pekerjaan yang Anda kuasai sesuai bidang keahlian dan passion atau bakat Anda sendiri. Artinya kesesuaian bakat dan minat Anda miliki seperti kesesuaian latar belakang pendidikan, kondisi dan lingkungan kerja yang Anda harapkan. Untuk itu, Anda dapat membandingkan jenis pekerjaan yang Anda pilih. Kemudian, Anda juga dapat bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Berikutnya, apa manfaat perencanaan dalam pengembangan karir? Yang pertama adalah untuk pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Yaitu memberikan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahlian. Yang kedua, mencapai promosi dengan melihat latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, prestasi kerja, lowongan jabatan, dan masa kerja. Ini yang sangat mendukung untuk mencapai promosi. Yang ketiga adalah meningkatkan potensi. Apa itu? Ialah kemampuan untuk yang dimiliki seperti kemampuan manajerial dan operasional. Kedua-duanya ini sangat penting untuk dimiliki dalam meningkatkan potensi kita sendiri. Yang keempat adalah mendapat apresiasi, yaitu untuk mendapatkan apresiasi perlu ditingkatkan atau meningkatkan motivasi dan sikap yang lebih berkomitmen dalam meningkatkan kinerja. Berikutnya, subpokok bahasan adalah apa saja yang diperlukan agar sukses dalam meniti karir. Yang pertama yang perlu kita miliki, kita selalu bersikap positif. Artinya, pelajari bagaimana cara bersikap yang baik. Yang kedua yang perlu kita miliki dalam meniti jenjang karir, yaitu percaya diri. Percaya diri yang perlu kita pahami adalah di dalam diri Anda terdapat potensi, kemampuan mengenai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia kerja. Atau memiliki keyakinan pada diri Anda bahwa Anda mampu untuk menduduki posisi tersebut. Tingkatkan rasa percaya diri. Dengan kepercaya diri akan mampu mengambil berbagai peluang yang ada. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Seringkali potensi yang besar tidak muncul dan tidak terlihat karena kurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga adalah inovatif. Inovatif juga ini perlu kita miliki, yaitu kembangkan hal-hal yang baru mengikuti perkembangan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Yang keempat adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini juga perlu dimiliki karena Anda harus ingat ada dua pilihan, yakni pilihan hidup dan karir. Anda harus pandai membagi waktu untuk menentukan prioritas. Yang kelima adalah tujuan yang jelas. Proses mencapai tujuan ada target yang perlu dipikirkan. Yang keenam adalah kejujuran. Suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Ketika melakukan kesalahan dalam bekerja, maka kita akan mengakui kesalahan itu tanpa mencari pembenaran. Baik, itulah tadi yang sudah dibahas tentang cara sukses meniti karir.
Memang sangat penting untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih kita memilih karir, sehingga kita tidak salah memilih karir itu sendiri. Karena memilih karir itu seharusnya memang kita sesuaikan minat dan bakat apa yang kita miliki, sehingga kita merasa senang di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ke depan. Semoga pokok pembahasan ini yang kita bahas pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.